Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas dan Mbak kelas 10 dan kelas 11 IPA. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu baik-baik saja dan semoga selalu dalam lindungannya. Amin. Pada pertemuan hari ini, Bu Dini akan menjelaskan soal atau pembahasan tentang biologi sel. Langsung saja ke slide berikutnya. Membran sel terdiri dari lipid dan protein yang berfungsi sebagai pembatas antara bagian dalam sel dan lingkungan. Membran juga memiliki sitoplasma eukariotik membagi sitoplasma eukariotik menjadi ruang-ruang atau kompartemen khusus. Tentukan apakah pernyataan berikut ini benar atau salah. Nah, di sini lipid ini artinya lemak dan sedangkan kalau eukariotik ini merupakan organisme yang memiliki membran inti. Sedangkan kalau prokariot dia tidak memiliki membran inti. Nah, tentukan pernyataan berikut benar atau salah. Pernyataan A, sel darah merah tidak memiliki membran dalam atau internal membran kecuali membran inti. Selanjutnya, pernyataan B, glikolipid atau fosfolipid dengan gugus karbohidrat ditemukan pada kedua sisi membran plasma, yaitu sisi intraseluler dan ekstraseluler. Sedangkan yang C, komposisi protein pada membran sel tidak seragam di seluruh bagian membran plasma. Sedangkan komposisi fosfolipid seragam di semua permukaan membran plasma. Kemudian pernyataan D, membran sel pada organisme termofilik memiliki kandungan asam lemak tidak jenuh, lebih tinggi dibandingkan organisme psikrofilik. Langsung saja ke pernyataan A. Sel darah merah tidak memiliki membran dalam atau internal membranes kecuali membran inti. Nah, pernyataan ini salah. Di sini Bu Dini sudah menyajikan gambar dari sel darah merah. Nah, adapun ciri-ciri dari sel darah merah, yang pertama berwarna merah karena mengandung hemoglobin, berbentuk bulat pipih dan bagian tengahnya cekung atau biasa disebut dengan bikonkav. Tidak memiliki inti sel. Kemudian untuk umur sel darah merah kurang lebih 120 hari. Nah, di sini dari ciri-cirinya saja sudah dapat diketahui bahwa sel darah merah tidak memiliki inti. Nah, jadi pernyataan ini adalah salah. Nah, selanjutnya pernyataan B, glikolipid atau fosfolipid dengan gugus karbohidrat ditemukan pada kedua sisi membran plasma, yaitu pada sisi intraseluler dan ekstraseluler. Pernyataan ini salah karena kenapa? Nah, di sini karbohidrat hanya dapat ditemukan pada sisi ekstraseluler saja. Ekstraseluler itu adalah yang bagian luar, kalau intraseluler itu adalah yang bagian dalam. Jadi jelas ya, kalau karbohidrat atau glikolipid atau fosfolipid dengan gugus karbohidrat hanya dapat ditemui pada sisi ekstraseluler saja. Selanjutnya ke pernyataan C, komposisi protein pada membran sel tidak seragam di seluruh bagian membran plasma. Sedangkan komposisi fosfolipid seragam di semua permukaan membran plasma. Pernyataan ini juga salah karena kenapa? Nah, di sini Bu Dini sudah menyajikan komposisi dari membran sel. Jadi ada 4 komposisi. Yang pertama ada fosfokolina, ada fosfoetanolamina, fosfoerina, dan fosfoinositol. Nah, di sini ini merupakan komposisi dari membran sel. Otomatis komposisi jadi komposisi fosfolipid tidak seragam di semua permukaan membran sel karena terdiri dari 4 komposisi. Nah, selanjutnya, ini adalah yang D ya. Pernyataan D, membran sel pada organisme termofilik memiliki kandungan asam lemak tidak jenuh lebih tinggi dibandingkan organisme psikrofilik. Nah, di sini Bu Dini sudah mencantumkan apa sih itu termofilik dan apa sih itu organisme psikrofilik. Nah, kalau psikrofilik itu merupakan organisme yang hidup di tempat yang dingin. Nah, sedangkan kalau termofilik itu adalah organisme yang hidup di tempat panas. Nah, ini merupakan ilustrasi dari membran sel, yaitu yang terdiri atas asam lemak tidak jenuh dan membran sel yang terdiri atas asam lemak jenuh. Jadi kan tadi masih ingat ya, membran sel itu terdiri atas protein dan lipid.
Nah, di sini asam lemak tidak jenuh mencegah membran terlalu padat ketika suhu rendah. Jika terlalu padat, fungsi membran akan terganggu. Seperti itu. Nah, pernyataan ini salah karena kenapa? Jadi, organisme yang membutuhkan asam lemak tidak jenuh pada membrannya itu adalah organisme sikrofilik, yaitu organisme yang hidup di tempat dingin. Sedangkan, Bu Dini ulangi, jadi organisme yang membutuhkan asam lemak tidak jenuh pada membrannya yaitu adalah organisme sikrofilik, yaitu organisme yang hidup di tempat dingin daripada organisme termofilik, yaitu organisme yang hidup di tempat panas, seperti itu. Cukup sekian penjelasan atau pembahasan dari biologi sel 1. Bu Dini mohon maaf apabila Bu Dini ada salah kata. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan untuk Mas dan Mbak, tetap perhatikan protokol kesehatan dengan memperhatikan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.